Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah petunjuk untuk mengenal Islam, dan di dalam Islam tidak ada ibadah yang lebih utama setelah syahadat selain salat. Salat adalah tiang agama, penyejuk hati orang-orang beriman, dan cahaya yang akan menuntun hidup kita di dunia maupun akhirat. Namun, betapa banyak di antara kita yang masih lalai, menunda salat, bahkan meninggalkannya sama sekali. Padahal salat bukan hanya sekadar rutinitas harian, tapi ia adalah janji pertemuan kita dengan Allah setiap hari. Maka sungguh rugilah orang-orang yang menganggap remeh perintah ini. Salat adalah tiang agama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat adalah pembeda utama antara keimanan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama menjelaskan, barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka ia telah keluar dari Islam. Sedangkan yang meninggalkannya karena malas dan lalai, maka ia berdosa besar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa itu termasuk kekufuran kecil yang bisa menyeret kepada kekufuran besar bila dibiarkan terus-menerus. Dosa besar yang mengundang azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudatsir ayat 42-43. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa meninggalkan salat bukanlah dosa biasa. Ia termasuk perbuatan yang bisa menjadi sebab utama seseorang dimasukkan ke dalam neraka sakar, neraka yang sangat dahsyat panasnya. Bayangkan, hanya karena tidak salat, seseorang bisa kehilangan rahmat Allah, tidak mendapatkan syafaat Nabi, dan dicampakkan ke dalam azab yang kekal. Na'udzubillahi min zalik. Kehilangan banyak keutamaan. Meninggalkan salat berarti kehilangan begitu banyak keutamaan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, salat adalah penghapus dosa. Rasulullah bersabda, salat 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, adalah penghapus dosa-dosa selama tidak melakukan dosa besar. Hadis Muslim. Salat mendatangkan ketenangan hati. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Salat menjadi cahaya di hari kiamat. Salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang meninggalkan salat telah kehilangan semua keberkahan itu. Hidupnya akan terasa hampa, hatinya gersang, pikirannya sempit, dan jiwanya gelisah. Azab dunia bagi yang meninggalkan salat. Selain azab di akhirat, meninggalkan salat juga bisa mendatangkan kesempitan hidup di dunia. Dalam surah Toha ayat 124, Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang bergelimang harta, namun hatinya gundah, gulana. Banyak orang sukses duniawi, tapi jiwanya kosong, tidak tahu arah dan tujuan hidup. Bisa jadi, itu karena ia jauh dari salat. Waktu tidak akan bisa diulang. Saudaraku, waktu sholat yang kita lewatkan tak akan pernah kembali. 1 kali subuh terlewat, tak bisa ditebus dengan 2 kali salat di hari berikutnya. Inilah mengapa para salafus sholih begitu takut jika tertinggal 1 sholat saja. Mereka menangis, bersedih, dan merasa bahwa hidupnya sudah kehilangan keberkahan.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, barang siapa ringan dalam meninggalkan syalat, maka dia telah meruntuhkan agamanya sedikit demi sedikit. Saudaraku tercinta, jika selama ini kita masih lalai, sering meninggalkan syalat, atau menundanya karena urusan dunia, maka hari ini, saat ini juga, marilah kita bertobat dan memperbaiki diri, karena belum tentu esok masih ada waktu untuk bersujud. Syalat bukan beban, tapi hadiah terindah dari Allah. Ia adalah tempat curhat terbaik, tempat kita menangis, mengadu, dan meminta kekuatan. Mari kita jaga syalat kita. Mari kita hidupkan rumah kita dengan syalat, dan ajarkan anak-anak kita untuk mencintai syalat sejak dini. Jangan tunggu sampai tua, jangan tunggu waktu luang. Karena bisa jadi ajal datang sebelum kita sempat menunaikan 1 rakaat terakhir. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk istiqomah dalam salat, mencintai salat, dan merasakan manisnya bersujud di hadapannya. Amin ya robbal alamin.